Haleluya. Sebab dia lahir bagi kita semua. Katakan amin. Raja di atas segala raja mau lahir bagi kita semua. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mau lahir untuk kami. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Dari pulau dan benua akan datang menyembah-Mu Tuhan. Yeay. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Mari tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di lebih dahsyat lagi. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sebab seluruh bumi ini akan datang berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua. Amin. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan
penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan setiap kami Tuhan hari ini boleh masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Layakan setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami Yesus. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan saudara. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari nikmati Tuhan saudara. Amin, amin, amin Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu,
Ibu angkat hidupmu di hadapan Tuhan. Kiralaba ya ralaba syakaralaba. Mari datang bawa persembahan yang terbaik, dupa yang terbaik bagi Tuhan. Kiralaba syakaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih, terima kasih. Kami persembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau, Yesus. Mari nikmati Tuhan, saudara. Dimanapun engkau berada hari ini, katakan, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu, katakan Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh baik. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Kiralaba syakaralaba yaralaba yaralaba yaraba. Mari bangkitkan imanmu, saudara. Lebih lagi, kasih yang terbaik buat Allah kita hari ini. Haleluya. Sebab Engkau mau lahir bagi setiap kami. Kau mau hidup bagi setiap kami. Kau mau mati, Kau bangkit untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan. Itulah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk memuji-Mu Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Sembah dan puji Menaikkan suaramu saudara. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dia sembah dan puji, Dia sarah. Lebih dahsyat lagi katakan, sembah dan puji. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan kita, Raja kemuliaan. Sembah dan puji, Dia sarah. Sembah, sembah dan haleluya. Yeay. Dia sembah dan puji, Dia salah. Lebih dahsyat lagi katakan, lebih dahsyat lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak.
bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas, lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Bapa yang baik, sebab Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Khususnya buat umat jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di GBI, Miracle Service Cibubur Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa yang baik. Sepanjang hari-hari yang kami jalani Tuhan Yesus, dari mulai bulan Januari Tuhan, sampai di penghujung tahun ini Bapa yang baik Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Bapa yang baik Tuhan. Di hari yang ke-13, di bulan yang ke-12 Tuhan, tahun 2020, tahun dimensi yang baru Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Perlindungan-Mu yang begitu sempurna bagi kami Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih kami ada di bulan-bulan Natal ini ya Tuhan. Bulan sukacita, bulan kegirangan, bulan pengampunan, bulan pemulihan bagi kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kami merayakan Bapa yang baik Tuhan, kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang baik Tuhan, Engkau lahir dalam setiap hati kami Bapa yang baik. Sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik Tuhan, kalau kami telah banyak memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini, siang hari ini, sore bahkan malam hari ini Bapa yang baik. Biar setiap ibadah kami ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan dengarkan sedikit firman-Mu ya Bapa yang baik Tuhan, yang terus mengajar kami untuk kami mampu mengucap syukur Tuhan di dalam segala hal apapun yang terjadi Bapa yang baik Tuhan Yesus hari-hari ini. Kami tetap mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan di balik ucapan syukur kami Tuhan, ada berkat yang berlimpah, ada kemenangan yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Bapa yang baik. Apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, umat jemaat-Mu Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya semua umat jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati berlimpah-limpah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit memperoleh kesembuhan Bapa yang baik, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Engkau datang ke dalam dunia untuk memberikan kami hidup yang penuh dengan kelimpahan dan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba, agar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Tetap bersukacita, tetap percaya bahwa badai pasti segera berlalu, saudara. Katakan amin. Walaupun saudara kasih Tuhan, saudara, di penghujung tahun ini, saudara, kita ada di bulan-bulan perayaan Natal, saudara kasih Tuhan, ya. Tetapi Natal kita tahun ini, saudara, tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, saudaraku. Kita mungkin Natalnya hanya sederhana saja, saudara kasih Tuhan. Kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan, ya. Tetapi biarlah makna Natal itu, saudara kasih Tuhan, kita meyakini, saudara kasih Tuhan, bahwa Yesus lahir dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara, biar hati kita terus terfokus hanya kepada Tuhan, dan kita terus mampu mengucap syukur di dalam apapun yang terjadi, saudara. Karena di balik ucapan syukur kita, ada berkat yang berlimpah, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tema firman Tuhan buat kita, saudara, di minggu yang kedua di bulan Desember ini, saudara kasih Tuhan, yaitu mampu mengucap syukur karena Allah ada bersama dengan kita. Haleluya. Kita baca bersama-sama, saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saudara kasih Tuhan. Ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita, saudara. Mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita, saudara, bahkan menjadi ayat emas kita, saudara, ya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada lagi, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu lagi, saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8, saudara, firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Saudara kasih Tuhan, ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengajarkan kita, saudara, tentang selalu mengucap syukur, saudara. Ya, ada banyak ayat di Alkitab, di firman Tuhan, yang terus mengingatkan kita, umat Tuhan, yang terus mengajarkan kita, saudara, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, saudara. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menekankan kepada umat jemaat Tuhan yang ada, buat gereja Tuhan dimanapun kita berada, saudara, untuk terus mengucap syukur, saudara kasih Tuhan, saudara. Amin. Saudara, kalau kita baca tadi, saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saudara kasih Tuhan, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mengucap syukur, saudara kasih Tuhan, bukanlah suatu himbauan, ya, bukanlah suatu ajakan, saudara, ya, bukanlah suatu peringatan, saudara kasih Tuhan, saudara, tetapi merupakan suatu perintah
atau suatu keharusan saudara. Ya, ini adalah satu perintah Allah yang disampaikan kepada umat jemaat Tuhan saudara, agar di dalam segala hal apapun yang umat Tuhan, jemaat Tuhan alami saudara yang kasih Tuhan, tetaplah mengucap syukur saudara. Ya, tetaplah mengucap syukur saudara. Ya, jangan saudara yang kasih Tuhan kita ya bersungut-sungut. Ya, jangan kita banyak mengeluh dalam hidup ini saudara yang kasih Tuhan saudara. Jangan kita banyak saudara yang kasih Tuhan saudara memperkatakan yang sia-sia dari mulut kita saudara yang kasih Tuhan ya. Biar kita lebih banyak mengucap syukur saudara. Katakan amin ya. Karena kita percaya saudara yang kasih Tuhan saudara, ketika kita mengucap syukur saudara yang kasih Tuhan saudara, kita sedang sepakat dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita saudara. Ya, ketika kita mengucap syukur saudara yang kasih Tuhan, artinya kita sedang sepakat saudara dengan apapun yang Tuhan lakukan. Ya, kita sepakat dengan kedaulatan Tuhan atas hidup kita, atas apapun dalam hidup kita saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya, dan saya percaya saudara yang kasih Tuhan, apapun rancangan Tuhan dalam hidup kita saudara, apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita saudara, semuanya pasti baik. Ya, sebab tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup setiap orang yang percaya. Katakan amin saudara. Apapun yang terjadi hari-hari saudara kasih Tuhan saudara. Mungkin saudara melihat keadaan sekeliling kita saudara tidak semakin baik saudaraku. Ya, keadaan tidak semakin menjanjikan saudara. Suhu politik semakin memanas saudara kasih Tuhan ya. Yang terpapar virus corona setiap hari semakin bertambah. Semakin banyak saudara ya. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kita mematahkan setiap kuasa-kuasa kematian, kutuk-kutuk kematian. Ternyata saudara kasih Tuhan, yang terjadi malah yang mati pun semakin banyak saudara kasih Tuhan saudara. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang kita kenal saudara, mereka dipanggil Tuhan saudara kasih Tuhan ya. Saudara, apakah kita bisa berkata saudara kasih Tuhan, kita komplain dengan Tuhan, kita berkata, apa sih Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Apakah kita bisa berkata seperti itu saudara kasih Tuhan? Jangan saudaraku ya, kita hanya berkata kepada Tuhan, suka-sukanya Tuhan saja saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Amin ya. Biar hari ini saudara kasih Tuhan, kita hanya berkata, biar rancangan Tuhan yang jadi. Biar kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup kita, atas bangsa kita, atas gereja kita saudara. Yang mau sama-sama katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kehidupan kekristenan kita saudara kasih Tuhan tidak pernah luput dari yang namanya masalah atau pencobaan atau persoalan saudara kasih Tuhan saudara ya. Namun saudara kasih Tuhan, mari kita menghadapi segala sesuatu dengan mampu mengucap syukur saudara ya. Bukan bersungut-sungut saudara, bukan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan saudaraku ya. Kenapa banyak orang Israel saudara kasih Tuhan ketika mereka berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian, saudara kasih Tuhan saudaraku ya, mereka mati di padang belantara ya. Mereka mati dihukum oleh Tuhan saudara kasih Tuhan saudara. Kenapa saudara? Karena mereka selalu mengeluh kepada Musa. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa. Ketika tidak ada makanan mereka bersungut-sungut. Ketika tidak ada air mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, "Hai Musa, mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami harus mati di padang belantara ini." Mereka terus ingin kembali ke Mesir saudaraku. Sementara Tuhan ingin membawa mereka saudara keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan ya, kepada tempat yang sudah Tuhan siapkan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan, yaitu tanah Kanaan saudara kasih Tuhan saudaraku ya. Tetapi mereka selalu mengeluh, mereka selalu bersungut-sungut saudara kasih Tuhan saudara, dan akhirnya saudara kasih Tuhan saudara, orang-orang yang lahir, generasi yang lahir saudara kasih Tuhan di Mesir saudara, semuanya saudara kasih Tuhan dibinasakan oleh Tuhan saudara. Hanya dua yang selamat, yaitu Yosua dan Kaleb saudara kasih Tuhan saudaraku ya. Generasi yang lainnya saudara kasih Tuhan saudara, mereka habis tidak sampai ke tanah perjanjian. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena mereka selalu bersungut-sungut saudara kasih Tuhan saudaraku, yang harusnya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian 40 hari, akhirnya mereka diputar-putar saudara kasih Tuhan sampai 40 tahun saudara kasih Tuhan saudaraku ya. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi persoalan tantangan saudara, lebih baik kita banyak mengucap syukur. Yang mau sama-sama katakan amin. Ya, jangan banyak mengeluh saudara. Jangan banyak bersungut-sungut. Jangan banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan hamba Tuhan, apatah lagi menyalahkan Tuhan saudara kasih Tuhan. Nanti saudara akan diputar-putar sama Tuhan saudaraku ya. Lebih baik kita banyak mengucap syukur hari-hari saudara kasih Tuhan saudara. Apalagi di bulan-bulan Natal ini saudara, bulan sukacita saudara. Mari kita bersyukur saudara kasih Tuhan saudara, karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Katakan amin. Katakan
Amin. Puji Tuhan saudara, ada beberapa hal yang mau kita pelajari saudara yang kasih Tuhan saat ini saudara. Ya, apa yang menjadi alasan untuk kita mampu mengucap syukur dalam segala perkara saudara yang kasih Tuhan, dan kita berkemenangan saudara. Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, kita mampu mengucap syukur karena kita sudah mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan hidup kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Amin saudara. Kita mampu mengucap syukur saudara karena kita percaya saudara kasih Tuhan saudara, kita sudah mengalami keselamatan. Ya, kita sudah mengalami kasih Allah. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal saudara. Ya, jadi kita mengucap syukur saudara kasih Tuhan saudara karena kita sudah memperoleh keselamatan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kalau kita ada di dalam Kristus saudara kasih Tuhan saudara, kita mengalami keselamatan itu saudara. Dan marilah kita terus kerjakan keselamatan kita saudara kasih Tuhan dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan, terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, penguasa dalam hidup kita, yang mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama saudara yang kasih Tuhan saudara. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, kita mampu mengucap syukur saudara karena kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita semua. Katakan amin. Ya, sampai hari ini saudara, kita boleh ada saudara yang kasih Tuhan saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 7 digenapi saudara yang kasih Tuhan saudara, ya. Di mana dikatakan 1000 orang riba di samping kiri kita, ya, 10.000 samping kanan kita saudara. Kita hanya menontonnya saja saudara. Dan kita bersyukur sampai hari ini saudara kasih Tuhan saudara. Penyertaan Tuhan kita sempurna saudara. Katakan amin. Kita sehat-sehat semua saudara. Ya, kita panjang umur saudara kasih Tuhan saudara, ya. Karena Tuhan menyertai kita semua saudara. Di dalam Yosua 1:5 firman Tuhan berkata saudara kasih Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti Tuhan menyertai Musa, ya, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Seperti Tuhan menyertai Yosua, percayalah saudara kasih Tuhan, Tuhan juga menyertai kita, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini saudara, dimanapun saudara berada. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kita yakinkan saudara kasih Tuhan saudara, Dia Allah Immanuel saudara, penyertanya bagi kita sempurna, rancangannya penuh dengan damai. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga saudara kasih Tuhan, ya, kita mampu mengucap syukur saudara karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang indah dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin, ya. Kita mampu mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi setiap kita saudara. Ayat di mana saudara kasih Tuhan? Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, yaitu rancangan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebinasaan, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kematian saudara. Tetapi rancangan Tuhan buat kita, rancangan apa? Rancangan sukacita, damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan saudara. Jadi itulah alasan buat kita untuk terus mengucap syukur. Katakan amin. Ya, jadi apapun yang kita alami saudara yang kasih Tuhan, yakinkan diri kita saudara bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita semua. Tuhan punya rancangan yang indah bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi sanak famili kita, bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita saudara. Bagi apapun yang kita kerjakan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang keempat saudara yang kasih Tuhan, apa alasan kita mengucap syukur saudaraku? Yang keempat saudara yang kasih Tuhan, kita mampu mengucap syukur saudara karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan saudaraku bagi kita semua. Ayat di mana saudara? Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pastikan saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya hari ini saudara, ya, saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Amin saudara. Apapun yang terjadi saudara yang kasih Tuhan hari-hari ini saudara, ya,
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Di dalam segala suka duka yang kita alami, saudara yang kasih Tuhan saudara, Dia ada di sana. Katakan amin. Amin, saudaraku ya. Allah turut bekerja di dalam segala pergumulan hidupmu, di dalam segala persoalanmu, di dalam segala apapun yang kau alami, saudaraku. Ya, Allah ada di sana. Seperti pujian berkata, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Dia memberiku jawaban, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Dia memberikan kita jawaban. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kenapa, saudara? Karena Allah turut bekerja. Ya, di dalam segala kelemahan kita, saudara yang kasih Tuhan saudaraku, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Dan percayalah, saudara yang kasih Tuhan, setiap proses-proses kita alami, saudara yang kasih Tuhan, Yesus ada bekerja bersama dengan kita, saudara. Dia berikan kita kemenangan, Dia berikan kita kebahagiaan, Dia berikan kita sukacita, Dia berikan kita mujizatnya, saudara yang kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang kelima, saudara, kita mampu mengucap syukur, saudara yang kasih Tuhan, karena kita mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah persoalan, saudara yang kasih Tuhan. Ayat di mana, saudara? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudara yang kasih Tuhan, saudara ya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap pencobaan yang kita alami, saudara, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita, saudara ya. Dan ketika Tuhan izinkan kita mengalami itu semua, saudaraku, Dia akan memberikan kita jalan keluar, saudara. Amin, saudara. Kita akan keluar, kita akan mampu menghadapi semuanya. Kita keluar sebagai pemenang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang keenam, saudara kasih Tuhan, kita mampu mengucap syukur, saudara, karena kita percaya bahwa kita ada ya di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita mampu mengucap syukur, saudara, karena kita percaya, saudara, bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, saudara, semuanya bergoncang. Amin, saudara. Alam semesta bergoncang, banjir bandang di mana-mana, saudaraku ya. Saudara kasih Tuhan, saudaraku ya, hal-hal yang tidak baik, saudara kasih Tuhan, ada banyak terjadi hari-hari, saudara kasih Tuhan, saudara ya. Belum lagi, saudara, teroris di mana-mana, saudara kasih Tuhan, saudara. Kejadian di Poso, ya saudaraku ya. Belum lagi, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini, saudara, suhu politik semakin memanas, saudara kasih Tuhan, saudara. Ekonomi digonjang-ganjing, saudara kasih Tuhan, saudara. Tidak sedikit perusahaan yang sedang mengalami kolaps, saudara kasih Tuhan, saudaraku ya. Tetapi, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12:8, saudara kasih Tuhan, jadi karena kita ya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudara kasih Tuhan ya. Jadi, saudara, yakinkan diri kita, saudara kasih Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, saudara kasih Tuhan ya, semuanya boleh bergoncang, tetapi kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan yang terakhir, saudara kasih Tuhan, saudara, apa alasan kita untuk mampu mengucap syukur, saudara? Yang terakhir, saudara, yang ketujuh, saudara, kita mampu mengucap syukur, saudaraku, karena Tuhanlah sumber kemenangan kita. Katakan, Tuhanlah sumber kemenangan kita. Katakan amin, saudara ya. Dia berkata, saudara kasih Tuhan, di kayu salib, saudara ya, tetelestai. Dia berkata, sudah selesai, saudara kasih Tuhan, saudara ya. Semua penderitaan kita, semua sakit penyakit kita, semua persoalan kita, semua pergumulan kita, saudara, semua penderitaan kita, saudara, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Katakan amin ya. Jadi kalau kita percaya, saudara kasih Tuhan, saudara, Dia sudah menanggung semuanya. Dia sudah menyelesaikan semuanya, saudara. Kita harus percaya dan mengucap syukur, saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Lepas kemenangan. Di dalam Amsal 21:31 firman Tuhan katakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, ya, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Kemenangan ada di tangan Tuhan, saudara ya. Jadi kalau kita senantiasa mengucap syukur, saudara, ya, di dalam segala hal yang kita alami, saudara kasih Tuhan, ya, kita percaya, saudara, bahwa Tuhan pasti memberikan kita kemenangan, ya. Tuhan memberikan kita kemenangan, saudara. Dia ada bersama dengan kita, Dia ada di pihak kita, saudara, ya. Kita masuk dalam kemuliaannya, ya. Dialah perlindungan dan pengharapan dalam hidup kita, saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat terus berkemenangan, saudaraku ya. Kita songsong tahun 2021, saudara, ya. Tahun the year of the integrity, ya.
kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, saudara yang kasih Tuhan. Terus mengucap syukur, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku ya. Karena kita percaya, saudara, kita masuk tahun yang baru nanti, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Kita menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan. Karena kita mampu mengucap syukur, saudara yang kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati semua. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan, Bapak yang baik, yang boleh kami dengarkan Tuhan hari ini. Di minggu yang kedua, di bulan yang ke-12, tahun 2020 Tuhan, tahun dimensi yang baru, di bulan-bulan perayaan Natal Bapak yang baik, di mana kami belajar Tuhan, untuk dalam setiap hal apapun yang kami alami hari-hari ini Bapak yang baik, kami terus mengucap syukur Tuhan Yesus, kami terus bersuka cita Bapak yang baik, kami tidak mau mengeluh dalam hidup ini, kami tidak mau Tuhan Yesus bersungut-sungut dalam hidup ini Tuhan, biar kami terus memandang hanya kepada Tuhan saja. Kami tetap percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan buat kami rancangan yang terbaik, rancangan sukacita, damai sejahtera, bahkan hari depan yang penuh pengharapan. Itulah yang Tuhan sediakan buat kami Bapa yang baik. Seperti firman Tuhan berkata, pencuri iblis hanya itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang dalam dunia ini Tuhan, memberikan kami hidup yang penuh dengan kelimpahan dan kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman yang telah kami dengarkan Bapa yang baik saat ini Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini kami semua diberkati Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, di balik ucapan syukur kami kepada Tuhan, ada berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan buat kami semua. Biar mulut kami terus memuji menyembah Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, seluruh pengerja aktivis yang ada, seluruh tim pujian penyembahan, pemain musik yang ada Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mensukseskan ibadah ini. Berkati kami semuanya Bapak yang baik, dan setiap jeripaya hamba-hambamu tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur Bapak yang baik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Biarlah Tuhan kiranya kami boleh menjadi berkat, kami boleh diberkati, kami boleh memberkati banyak-banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga rindu berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan istri beserta keluarga besar. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat gembala pembina kami ini Tuhan. Biar visi dan misi Tuhan terjadi dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat keempat wakil gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Beserta keluarga besar. Ada berkat Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan buat Gembala Rayon CK5 Tuhan, Pendeta Timotius Hardono dan Ibu Indrawati Kabul. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat pemimpin kami ini Tuhan. Ada hikmat Tuhan, ada kebijaksanaan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati di mana saja hamba-Mu ini melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa mengenal nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa Tuhan buat ketiga wakil gembala. Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Bapak Pendeta Haryo Tuhan. Bapak Pendeta Sasmoko Tuhan. Dan keluarga besar Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Visi dan misi-Mu terjadi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan pelayanan Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami masih melihat ada COVID-19 Tuhan, resesi ekonomi di depan mata kami. Tapi kami sungguh-sungguh percaya Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang maha tinggi Tuhan atas segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami perintahkan COVID-19, resesi ekonomi, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan segera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga merindu Tuhan, terus berdoa Tuhan. Buat garda terdepan Tuhan, para medis, dokter, suster, perawat. Dan siapapun saat ini yang sedang menangani pasien COVID-19. Biar perlindungan Allah yang sempurna Tuhan ada dalam nama Tuhan Yesus. Buat keluarga, buat segala
segala sesuatu yang mereka lakukan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan para pasien COVID-19 Tuhan. Baik di rumah sakit, di rumah Tuhan karantina mandiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan kalau ada rencana pemerintah bahkan seluruh dunia ini Tuhan akan disalurkan vaksinnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada orang-orang yang benar Tuhan tempatkan untuk mendistribusikannya dengan baik dan benar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pandemi ini akan berlalu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, makasih. Kami tidak lupa Tuhan berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di mana saja kami boleh Tuhan percayakan melayani, berkat Tuhan menyertai, berkat Tuhan melindungi setiap kami Tuhan. Percaya ada berkat surgawi menanti setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya juga Tuhan dimanapun para hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan para jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan online ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih. Kami juga rindu Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan ada gereja-gereja, ada umat-umat Tuhan yang merayakan, mungkin sudah merayakan online bahkan offline Natal Tuhan, perayaan Natal. Tuhan kami percaya tidak ada kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kami dapat merasakan sukacita, kami merasakan kemenangan Tuhan. Karena seorang bayi telah lahir bagi kami semua. Menjadi terang, menjadi berkat bagi seluruh dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya ibadah boleh berakhir, tapi berkat Tuhan menyertai setiap kami. Kami adalah orang-orang yang membawa berkat Tuhan di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang datang daripada Bapa di sorga dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin.